Judulnya hari ini, apa saja yang kau minta? Ya, kita akan senang kalau dengar ini. Apa saja yang kita minta. Bahkan kita sering dengar perkataan orang untuk kita belajar untuk klaim. Ayo kita klaim janji Tuhan. Apa saja yang kau minta itu, kalau kita butuh rumah, kita klaim rumah ini. Wah, kita klaim, dan kita sering pakai ayat ini. Kita buka ayatnya di Yohanes 14 ayat 14. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ada amin? Halo, ada amin? Ayo, 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita senang ayat ini ya. Lalu kita cuplik ayatnya. Kita doa, aku minta Tuhan istri yang modelnya kayak Barbie yang barusan kita lihat itu. Tuhan, aku gak mau kalah sama Ken Tuhan. Dalam nama Yesus aku doakan. Aku minta omsetku lebih Tuhan. Karena ayatnya berkata, kalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Kita tambah lagi, dalam nama Yesus. Aku minta mobil ini Tuhan yang baru. Aku minta buka cabang lagi. Ini namanya prosperity gospel. Teori kemakmuran. Kita pakai ayat seenaknya, kita cuplik seenaknya, kita klaim sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita lihat dulu konteksnya. Ketika Yohanes 14 ini ayat ngomong ini itu ngomong tentang apa sih? Kamu meminta apa saja sesuatu. Bahkan terjemahan lain, kamu meminta apa saja kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Memang Tuhan ngomong itu. Tapi kita mesti tahu ini ayat untuk apa. Ini ayat berbicara soal apa. Saya nggak akan buka satu persatu, tapi Anda tahu bahwa Yohanes 14 konteksnya, bahkan judulnya saja adalah Rumah Bapa. Saya persingkat saja karena waktu saya 30 menit. Rumah Bapa ayat 1-10 ngomong soal apa? Aku akan memberikan rumah, aku akan pergi ke sana, ke tempat yang aku sediakan bagimu. Ke tempat yang kamu belum tahu, tapi jangan khawatir, ada tempat yang kekal. Lalu ngomong soal akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dan seterusnya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ini konteksnya Tuhan Yesus sedang ngomong soal kekekalan. Tidak ada hubungannya dengan perkara duniawi ini. Tidak ada hubungannya dengan mobil yang baru. Halo Pak. Shalom Pak, yang doa untuk mobil baru. Bapak-bapak mana suaranya? Kalau saya bilang Pak, di manakah engkau? Katakan aha, Pak. Biar enggak ngantuk gitu loh. Jangan saya panggil Pak, oi. Jangan gituin pendeta ya. Pak, di mana suaranya Pak? Iya dong. Ibu-ibu shalom. Ini bukan cuma untuk minta supaya uang jajan dari suamimu lebih. Mana bu suaranya? Shalom. Iya, pinter. Ada yang oi di situ enggak? Jangan. Ibu-ibu mana suaranya? Ya, kalau yang sore, aha gitu ya. Ini bukan soal klaim-klaim untuk kepentingan kita. Tuhan sedang memperkenalkan sorga. Tuhan Yesus sedang memperkenalkan bahwa bahkan bahasa lainnya dikatakan ini, aku sedang mempersiapkan mansion bagimu. Ayat 1-10 semuanya ngomong tentang keselamatan. Ngomong tentang apa yang Tuhan telah sediakan. Apa yang Tuhan akan sediakan. Apa yang kehidupan setelah ini ada di mana. Itu ayat 1-10. Lalu supaya Anda mengerti ayat ini, kita buka dulu ayat 11 ngomong apa. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi tadi ketika kita balik ayat 14 berkata bahwa segala sesuatu yang engkau minta dalam namaku, ini berhubungan dengan pekerjaannya Bapa. Ini ngomong soal penginjilan, ini ngomong soal misi, ini ngomong soal jiwa-jiwa, ini ngomong soal pertobatan jiwa-jiwa, ini ngomong soal keselamatan banyak orang. Aku berkata kepadamu New Life Church, ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi ayat 14 ini ngomong soal apa? Hatinya Tuhan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lalu baru dikatakan, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar.
Baru ayat 14 tadi nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita mau mengerti konteksnya Alkitab, kita mesti baca. Dari ayat yang pertama itu ngomong soal apa. Jangan kita comot ayat, kita klaim, kita pakai untuk kepentingan kita. Baru Tuhan Yesus berkata, apapun juga yang engkau minta di dalam namaku. Jadi apa yang dimaksud ayat 14 yang engkau minta? Yang engkau minta itu artinya engkau minta untuk pekerjaan Tuhan lebih luas lagi di muka bumi ini. Ini ngomong soal misinya Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Ini ngomong soal hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Ini ngomong soal pelayanan. Halo? Makanya kenapa Tuhan bilang, tuaian itu banyak, tapi pekerja sedikit. Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk festival hari Sabtu nanti sebagai gereja Tuhan, sekalipun kita nggak sakit ya. Nggak semua di sini sakit fisik, amin. Tapi saya mau kita berperan apa saja yang engkau minta. Yang pertama, jangan minta mobil yang baru, jangan minta omset tambah, jangan minta cabang yang baru, jangan minta jodoh sekalipun. Tapi yang pertama, mintalah hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Maka Tuhan berkata, kalau engkau minta pelayanan yang lebih besar, ini ya ayat 14 tadi artinya gini. Kalau engkau minta pekerjaan yang lebih besar, aku akan melakukannya demi namaku. Aku akan memberkati itu. Aku akan memakai engkau asal engkau minta supaya pekerjaan Tuhan dilakukan lebih besar dari zaman di mana Tuhan Yesus hidup sebagai manusia. Kita mulai ngerti hari ini, amin. Mintalah hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa, karena gini, apa yang seseorang katakan sebelum dia pergi itu sangat penting. Saya pernah saksikan sebelum papa saya dipanggil Tuhan, 1 tahun terakhir itu, dia gak sadar mulutnya dipakai Tuhan. Dia terus ngomong gini, suatu hari aku tidak akan terus bersama-sama dengan kamu. Suatu hari, waktu aku pergi, mungkin akan banyak masalah yang akan kau hadapi. Tapi ingat, kamu punya Tuhan. Itu terus diomongkan dan itu saya selalu ingat sampai hari ini. Dan tahu gak apa yang Yesus Tuhan katakan sebelum dia naik ke sorga? Dia tidak ngomong gini, gerejaku, bangunlah gedung yang mewah. Live recording lah sebanyak-banyaknya. Tulislah lagu-lagu yang luar biasa. Supaya semakin banyak orang diberkati oleh pujian penyembahan. Tuhan tidak ngomong itu. Tuhan juga tidak ngomong gini, sebarkanlah doktrin tentang kasih karunia ini. Belajarlah untuk berdebat. Siapa yang lebih hebat? Gerejamu atau gerejaku yang lebih hebat? Gerejamu Christ-centered, gerejaku gospel-centered. Berarti kalau kita klaim-klaim yang gospel-centered, yang lain apa centered? Puki-centered. Halo? Kita suka klaim untuk membanggakan diri kita. Enggak apa-apa loh ngomong kita Christ-centered seperti di gereja ini. Pengajaran kita berarah kepada Kristus. Tapi harus dengan motivasi hati yang benar. Karena Tuhan itu melihat persatuan. Doktrin baru ada dan baru marak 500 tahun yang lalu. Ketika Martin Luther mengadakan reformasi. Setelah itu pun masih banyak pengkajian. Sampai hari ini pun doktrin Gereja Betel Indonesia tidak sempurna. Masih terus belajar. Masih terus bertobat. 20 tahun yang lalu Gereja Betel Indonesia percaya pengangkatan di tengah-tengah masa antikristus. Beberapa waktu yang lalu Gereja Betel Indonesia melalui sidang ribuan orang memutuskan bahwa Gereja Betel Indonesia saat ini percaya bahwa kita akan diangkat terlebih dahulu. Itu enggak masalah. Kalau kita sekarang perang doktrin, kita perang khotbah, kita perang teologi. Tuhan cuma ngomong gini loh sebelum dia naik ke sorga. Please jadikanlah semua bangsa murid gua. Disaksikan oleh 500 pasang. Tuhan tidak ngomong yang lain. Tuhan tidak ngomong soal bangunan gereja. Tapi Tuhan mencurahkan hatinya dan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Engkau, bukan Pastor Irwan, bukan Pastor Karsten, bukan cuma pendeta ini, pendeta itu. Engkau akan menumpangkan tanganmu atas orang sakit. Dan orang sakit akan sembuh. Kok gak ada amin. Dan engkau akan berbicara kepada orang kusta. Dan orang kusta akan disembuhkan. Dan engkau akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu terjadi loh. Kita di Surabaya terlalu nyaman. Ke gereja aja jam 10, kita datang jam 10.20. Gak ada di sini, yang ada di GBI sono.
di pedalaman sana. Di Afrika kemarin saya katakan di doa hari Rabu kemarin. Anda tahu bahwa di Afrika ada sekali kebaktian, jemaatnya bisa 70.000 yang datang. Mereka nggak even punya sandal Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak even dengar sound system. Pemain musiknya nggak sekeren ini. Mereka bahkan nggak dengar kalau pendetanya ngomong, kalau bayangkan ya. Kadang kita ngerasa, wah gedung 5.000 udah gede, 6.000 udah gede. Ini sekali kebaktian 70.000 orang Bapak Ibu Saudara. Jemaatnya 1,5 juta. Surabaya, berapa penduduk Surabaya? 6-7 juta. Yang terjangkau oleh gereja berapa? Nggak even 300.000, 500.000. Gitu kadang kita merasa ini lebih keren, labelku lebih keren. Kita membranding diri kita, sedangkan waktu kita survei, kebanyakan ini survei yang harus kita bangkit dan tercelik. Jemaat cuman pindah dari gereja A ke gereja B. Oh yang ini baru bangun, keren nih kayaknya nih lightingnya, kesini dulu ah. Oh di sini dulu setahun, kayaknya nggak cocok pendetanya ngomongnya kayak gitu, nggak seru. Masa perjamuan kudus cuman pakai sweater, pendetanya nggak kudus, pindah lagi ke gereja lain. Di gereja lain kecewa lagi, pindah lagi. Jadi ternyata gereja ini 10 tahun atau 20 tahun belakangan cuman berpindah-pindah. Seperti ikan koi dari seorang jemaat yang dipindahkan ke kolamnya Pastor Irwan. Thank you. Nanti kalau ikan ini udah besar, pastor pindahkan lagi ke kolam C supaya lebih besar. Nanti kalau lebih besar, tak pindah lagi ke kolamnya pastor. Menyedihkan, it's pathetic. Itu yang terjadi di dunia kekristenan. Halo, di dunia pergerejaan. Anda duduk di sini, sungguh-sungguh karena saya mengasihi Anda. Dan ketika kami membangun gereja ini hanya dari 9 orang. Kita nggak tahu harus bagaimana dan jujur kepada Anda. Saya sebagai gembala juga sering saat ini masih enggak tahu Tuhan. Aku harus bagaimana. Tapi setiap hari Tuhan cuma ingatkan saya. Selama kamu minta hatinya Tuhan. Dan itu hati untuk jiwa-jiwa. Kamu jalan terus. Karena setiap hari detak jantung Tuhan selalu berkata soal pertobatan. Keselamatan jiwa-jiwa. Dibaptis. Keselamatan jiwa-jiwa. Gak perlu kita membaptis ulang gereja-gereja lain yang mereka memang sudah dibaptis. Bahkan saya belajar dari beberapa mentor saya. Salah satunya Pastor Jeffrey Rahmat. Anda tahu waktu gerejanya semakin penuh dan dia tahu ada gereja di dekatnya, di sebelahnya yang kayaknya jemaatnya pindah. Dia ngomong dari mimbar, dari hati. Please, Anda yang dari gereja itu, Anda kembali ke seberang sana. Ini saatnya untuk kita minta hatinya Tuhan untuk gereja juga bersatu. Karena esensi gereja adalah menyelamatkan jiwa. That's it. Kalau ada jemaat yang berkata, come on tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Ada beberapa orang yang berkata, kenapa sih pastor kok jiwa-jiwa terus? Kenapa sih kok jiwa-jiwa terus? Kenapa sih kok kesembuhan? Kenapa sih kok persahabatan? Karena di sana itu adalah sarana kita melihat jiwa-jiwa ditobatkan. Kalau Anda tanya saya seperti itu, tanya aja kenapa sih kok Tuhan yang ngomong itu? Selama kita tidak menyelamatkan jiwa, saya pun ngomong sama diri saya, lagu sebagus apapun yang kita ciptakan, pagelaran sekeren apapun di sini, ini bukan cuma untuk gereja. Bisnis kita mau semaju apapun, selama kita tidak menyelamatkan jiwa, kita sedang berhenti di dalam hidup ini. Dan saya bersyukur kemarin dari festival yang pertama dan dari 2 minggu yang lalu, kita membaptis sekitar 30 orang. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Come on, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Pastor, gimana sih caranya menyelamatkan jiwa? Kadang-kadang Anda tidak perlu pergi. Kadang-kadang Anda cuma perlu minta Tuhan. Selain memang harus pergi, kita berdoa. Tapi kalau kita punya hati, kadang Tuhan itu menarik seperti magnet. Orang-orang yang harus kita layani. Beberapa hari lalu, ada orang yang harus saya layani dan dia sedang mengalami sakit. Dia seorang mama dari seorang jemaat. Video call di rumah. Herannya gini ya, setiap kali mau festival persahabatan dan kesembuhan, selalu aja ada orang sakit yang Tuhan kirim. Benar gak Olivia? Selalu aja. Saya sampai pas Kasih kadang bingung. Saya sama istri saya lihat ya, kemarin Rabu doa impartasi, ada doa malam di sini, kira-kira 70-80 orang ikut doa. Setelah doa, malam tuh ada aja yang ngabarin, mamaku sakit, saudaraku sakit kanker.
ngabar-ngabari dewe. Kayak ada telepati dari sorga yang benar-benar kalau kita minta hatinya Tuhan, Tuhan kirimkan jiwanya. Singkat cerita, saya video call dengan seorang ibu ini. Di video call Tuhan bekerja, saya ngomong, saya melihat Anda sehat. There is nothing to worry, karena sebelumnya berpikir kenapa ya sehat. Hari-hari ini tuh memang penyakit aneh-aneh. Ini kira-kira ibunya umurnya 60 tahun lebih, tapi karena dulu saya memberkatin anaknya menikah, itu badannya jadinya luar biasa gitu ya. Mecah-mecah, umur 60 tuh fit banget. Tiba-tiba gak tahu kenapa bisa kayak stroke, ngomongnya gak lancar, pelo gitu. Terus ke dokter sini juga ngomongnya, kamu ini mungkin stroke. Lalu dibawa ke Singapura ngomong kamu bukan stroke tapi mungkin autoimun. Dia bingung. Padahal itu kalau lari biasanya kecepatan 9. Ya ampun. Herder saya aja kecepatan 5 atau 6 kali ya. Kecepatan 9. Tapi ketika saya perkenalkan Yesus lebih dalam, saya bilang jangan khawatir, ini sehat kok. Gak usah takut, ayo dibaptis. Cuman video call loh. Tiba-tiba bilang gini, iya pastor, malamnya anaknya telepon. Mama mau besok dibaptis. Gak mau nunggu setelah KKR, mau besok dibaptis. Terus gini, di note, tapi mintanya yang baptis harus Ko Irwan. Ya enggak apa-apa. Itu jadwal hari itu padat sekali. Anda tahu kemarin 2-3 hari saya asam lambung, bed rest. Ada beberapa dokter di sini yang kasih saran. Pastor udah gini-gini aja. Pastor tidur, saya bed rest 2 hari, 3 hari. Tapi hari yang ketiga jadwal mulai numpuk dan di situ Tuhan berikan kekuatan lebih. Dan hari itu seharusnya dari pagi sampai malam, benar-benar dari pagi sampai malam jadwal saya penuh. Saya cuma bisa sempilkan, tapi Tuhan ngomong gini, ini ada orang mau dibaptis, kamu jangan tunda. Saya mau kasih Irwan yang KW, enggak mau. Maunya Irwan yang asli katanya. Ya karena pekerja-pekerja di sini dahsyat loh, sudah bisa baptis semua loh. Tepuk tangan buat gembala-gembala ini. Saya udah enggak membaptis sudah mungkin 6 bulan, 1 tahun terakhir saya udah gak membaptis, gembala-gembala yang membaptis. Tapi kemarin saya bilang, istri saya bilang, ini jiwa dikirim Tuhan, bawa celana pendekmu. Nah, istri itu memang punya mulut yang luar biasa. Makanya para istri di sini, Bu, lupa, mulut dipakai untuk jiwa-jiwa, Bu. Saya bawa celana pendek, saya meeting dengan jemaat di salah satu restoran dekat sini. Itu seru banget, saya memuridkan mereka, lalu mereka harus pergi jemput anaknya, tapi jamnya molor, saya telepon Bu Ninis, pokoknya dibaptis hari ini. Dia siap, dan kemarin kita membaptis 1 jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan sebelum KKR, come on, boleh diperlihatkan beberapa foto-fotonya. Kita terus 1 jiwa mau menerima Yesus, sorga bersorak-sorai. Lanjutkan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan bahkan sebelum baptisan di kolam depan, dilawat Tuhan, tiba-tiba rebah. Ya, merasakan kemuliaan Tuhan, dia juga gak tahu apa yang dia rasakan. Saya percaya pertobatan jiwa-jiwa itu lebih penting dari kesembuhan. Come on Life Group, saya akan share tahun depan, tema namanya apa. Tapi penekanan tahun depan, kita gak muluk-muluk kok. KKR semua itu hanyalah sarana. Tapi tahun depan kita mau grow deeper. Deeper dalam Life Group. Life Group mulai menangkan tetanggamu, tetangganya mulai menangkan tetangganya. Saya belajar dari satu gereja di Amerika yang selama 10 tahun ini gak ada program lain. Event tetap ada, tapi eventnya pusatnya bukan kepada eventnya. Tapi dia fokus. 10 tahun yang lalu jemaatnya 5.000. Tapi jemaat 5.000 ini menjangkau jiwa bukan karena khotbahnya pendetanya bagus. Kalau Anda lihat khotbahnya pendetanya mungkin Anda bisa. Gereja bertumbuh bukan tergantung dari khotbah pendetanya, men. Trust me. Tapi spiritnya ketika mau bertobat setiap hari. Gereja ini menjadi 50.000 jiwa. Saya mau belajar di Alabama. Ya, Chris Hodges. Itu gereja dari pastor-pastornya biasa-biasa. Hari ini jangan ada superstar. Saya lebih pengen untuk setiap gereja ini semakin bertumbuh. Saya semakin gak kelihatan. Karena semakin orang mendewakan gembalanya, semakin berbahaya. Apalagi kalau ada jemaat yang merasa suara gembala adalah suara Tuhan. Saya mau kasih tahu Anda, Tuhan bisa bicara langsung kepada Anda. Kenapa Anda cari suara yang KW? Halo?
Anda cari lungsuran, saya mau Anda bisa dengar langsung dari Tuhan. Gak ada hamba Tuhan sakti, percayalah. Mau di branding kayak bagaimanapun, mau di branding kayak hebatnya gimana pun, saya dari mimbar ini mau kasih tahu, yang sakti hanya Tuhan Yesus. Pusatnya hanyalah Kristus. Dia yang harusnya bicara sama engkau. Iman kita harusnya bukan iman kerumunan, tapi kita punya iman pribadi sama Tuhan. Kita punya iman di mana kita tahu sekalipun suatu hari bukan dia lagi gembalanya, aku tetap di gereja ini, aku tetap melayani Tuhan. Saya kasih tahu semua founder di gereja ini, di tata gereja yang kita tetapkan tidak ada yang menulis pendeta Irwan Alexander akan selamanya jadi gembala, dan kalau dia sudah pensiun akan diteruskan oleh anaknya, atau pendeta Karsten Mark Bronner juga akan selamanya menjadi gembala. Kalau tidak anaknya Pastor Irwan, anaknya Pastor Karsten. Pokoknya mereka tidak ada. Saya kasih tahu mereka kalau suatu hari Tuhan bilang stop, biarkan yang lebih muda naik. Petang-petang sudah pendeta tua ini. Saya akan kasih mimbar ini dan saya akan katakan salute to you. Karena pusatnya bukan ini. Kita tidak boleh menjadikan siapapun pusat. Ketika kita merasa waktu kita dengar dia, benar-benar kita dengar Tuhan. Bahaya. Kita boleh dibangun dalam gereja, saya setuju. Anda boleh meneladani karena Paulus pun berkata teladanilah aku. Tapi Paulus berkata tanpa Kristus aku hanyalah sampah. Dan apa yang aku katakan berasal dari Kristus. Dan Paulus berkata bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Come on, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Hari ini kita mesti bertobat. Nganaso bertobat orang Manado katakan. Kita harus bertobat hari ini. Untuk kita jadi Kristen yang sungguhan. Yang menyelamatkan jiwa. Ngomong soal rumah Bapa, ngomong soal keselamatan. Suatu hari, ini saya belum jadi gembala. Waktu saya sudah mulai KKR, Anda tahu orang yang tidak kenal Tuhan. Itu hidupnya miserable, menakutkan. Saya pernah di suatu kota, saya tidak akan ngomong kotanya. Saya keep it private. Ketika saya sampai di kota itu, ada sahabat dekat yang di keluarganya, mereka adalah satu-satunya pasangan yang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Semua keluarga besarnya, semuanya menyembah berhala. Waktu saya touchdown di sana, dia telepon saya dan berkata, boleh gak doain pastor? Waktu itu saya mau pelayanan sore, waktu itu siangnya dia bilang gini, ini emakku umur 90 tahun sekian. 6 bulan ini tensi naik turun, gula naik turun, jantung gak karuan. Sudah dibawa ke dokter, dibawa ke Singapura, naik private jet. Mereka keluarga yang cukup berada. Sudah mau mati, matanya tiba-tiba lihat lagi ke atas, teriak-teriak ketakutan. Saya tidak mengecilkan agama apapun. Karena saya selalu katakan, agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Selama hidupnya dia beramal, dia orang yang cukup diberkati. Dia bangun ini, bangun itu, dia membiayai banyak orang. Tapi kalau kita melakukan semua itu tanpa Kristus, Paulus katakan, tidak akan ada gunanya. Buktinya saya melihat berapa kali orang 90 tahun sekian, berapa kali saya doakan. Yang tanpa Tuhan, mau mati itu susahnya minta ampun. Bapak Ibu Saudara. Lihat lagi ke atas. Gak bisa. Dokter bilang, kita juga udah gak ngerti. Keluarga juga udah relakan. Semua sudah bisi ima. Amalmu semua sudah lancar ma. Ya, nanti kalau kamu mati, nanti kita bakar uang. Bakar. Daripada uangnya dibakar, kasih aja ke pembangunan. Amin. Walaupun itu uang palsu ya. Kita gak terima uang palsu kan. Kita hanya terima yang asli untuk kemuliaan nama Tuhan. Halo. Oh kasih makanan. Mama. Nih Siwan. Apa gitu misalnya ya. Wah cayen ya. Dikasih cayen nanti tak bakar no ma. Di sorga nanti makan cayen yang banyak ma. 1 hari 3 kali gak ente-ente ma. Tak beli no babi ini 5 kilo. Ya ndak mati-mati. Mengerikan. Matanya naik. Begitu tensi turun dokter bilang ini sudah dilepas hidup lagi. Ini gak enak loh. Ini gak enak. Sudah 6 bulan kayak gini. Saya bilang oke, Tuhan gerakkan ini. Sore KKR, itu saya makanya jangan bilang gini, itu hanya untuk gembala. Waktu itu saya belum jadi gembala, saya masih penginjil. Oke.
Saya datangi rumah sakit dan waktu itu wajah-wajah dari keluarganya adalah wajah-wajah yang tidak me-welcome saya. Karena mereka semua benci, orang Kristen benci yang namanya pendeta. Semua wajah-wajahnya wajah yang tidak enak lah. Dari semuanya ada di sana, omnya dan ada beberapa yang cuma senyum-senyumnya pun berat. Saya masuk ke ICU, beberapa cucunya pun udah nangis-nangis, gak ngerti. Ada beberapa yang juga bingung, kok ada pendeta. Tapi ada 1-2 orang yang cinta Tuhan, yang minta tolong. Kasih kesempatan lah pendeta berdoa. Karena sebelumnya ini udah doain ini, doain itu, doain ini, doain itu. Ya enggak mati-mati alasannya nanti yang dewa ini belum mau, dewa ini belum mau. Pokoknya pakai alasan macam-macam. Saya datang, saya enggak kenal siapa dia. Tiba-tiba saya meneteskan air mata. Di ICU itu saya masih ingat di suatu kota itu. Keluarganya di kanan kirinya. Saya pegang dia. Saya ngomong bahasa Mandarin sedikit. Waktu itu bahasa Mandarin saya masih agak terpatah-patah, ya. Tapi saya lumayan bisa lah, gitu ya. Kalau cuman conversation, saya perkenalkan diri saya doain dia. Waktu saya doain, selama beberapa bulan wajahnya terus wajah yang mengerikan, ketakutan. Waktu saya doakan, tiba-tiba keluar air mata. Dan saya bilang, hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Beberapa orang saya udah mikir gini, enggak apa-apalah setelah ini juga pulang, toh mungkin enggak ketemu lagi. Beberapa matanya yang lihat saya kayak kurang asem nih gitu kan ya. Kok dikenalkan Yesus ya, gimana lagi? Masa kita ngomong Tuhan yang Maha Esa? Nggak ada. Hanya ada satu Tuhan dan ada satu jalan kebenaran. He is the only way, the truth and the life. Dia tambah nangis. Lalu tiba-tiba dia kayak bisa menggerakkan tangannya. Pegang tangan saya seperti ini. Saya masih ingat dengan gemetar saya bilang gini, jangan takut. Saya bukan malaikat pencabut nyawa, saya bilang. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan kamu. Tapi Tuhan sedang menunggumu. Tiba-tiba saya ngomong gitu. Dan Tuhan menyambutmu. Jangan takut, pergi dengan damai. Ngomongnya pelan-pelan lah. Di dalam nama Yesus. Saya enggak punya hubungan apa-apa dengan Oma itu, tapi saya nangis, saya ngerasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tiba-tiba detak jantung naik, semuanya kembali normal. Dokter bingung. Singkat cerita, saya pulang, saya harus check in hotel, saya harus doa karena sorenya KKR. 10 atau 15 menit, 6 bulan didoain ini, doain itu, kasih ini, kasih itu, dijanjiin ini, dijanjiin itu. Dia ketakutan. 10 menit setelah dengar nama Yesus, dia pergi dengan tenang. Lalu semua keluarganya bilang, ini enggak masuk akal. Karena nama Yesus adalah nama yang membawa damai. Di manakah damaimu Bapak Ibu? Di rumahmu, di mobilmu, di usahamu, suatu hari nanti. Kalau engkau mengalami yang namanya antara hidup dan mati, kau baru tahu nama Yesus itu berkuasa luar biasa. Anda boleh berkata gini, aku bisa melayani di kapan Pastor? Saya kasih satu lagi kesaksian. Ini again saya saksikan sebelum saya jadi gembala seperti ini. Jadi jangan Anda berkata ini cuma tugas pendeta. Saya masih baru pulang dari luar negeri, baru melayani Tuhan. Saya waktu itu sudah PDP sih. Tapi PDP belum merintis gereja. Saya sudah mulai nyanyi, saya sudah mulai bikin lagu. Ketika saya besuk satu keluarga. Kalau Anda cuma bilang gini, aku mau minta hatinya Tuhan. Tuhan yang akan mengusik hatimu. Mungkin Anda sedang duduk di coffee shop. Dengan rekan sekerjamu, tiba-tiba Tuhan gerakkan, doakan dia. Doakan, gak usah takut, gak mungkin dibunuh. Paulus dirajam, 39 kali dicambuk, gak mungkin Anda dibunuh. Paling pol ditolak. Dan hari itu orang yang bukain lift, saya gak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan bilang doakan dia. Di sebuah apartemen di Surabaya waktu itu, tiba-tiba saya mungkin pernah saksikan ini, tapi saya saksikan supaya Anda tahu ini membangkitkan Anda. Kenapa kita terus lakukan ini? Waktu saya pegang dia, saya tanya siapa namanya Pak? Dia bilang nama saya A. Bapak agama apa? Saya tanya. Dia ngomong agama A. Lalu saya singkat saja waktu lift itu naik ke lantai 27. Saya doakan dia, saya mau doakan kamu boleh? Saya kebetulan orang Kristen. Saya percaya Yesus. Boleh ya? Boleh sambil nunduk. Singkat cerita, saya pegang dia pundaknya. Lalu tiba-tiba waktu doa, Anda tidak usah khawatir, Tuhan yang akan menuntun. Saya kadang-kadang doain orang. Itu saya waktu saya ngomong, saya juga ups, bener gak ya? Ups, kok ngomong ini ya? Saya doakan dia, saya cuma ngomong gini. Saya gak tahu kenapa waktu saya pegang Anda, ada tangisan yang luar biasa. Dan saya melihat Anda keguguran berapa kali. Maksudnya istrinya, dia pria ya.
Di pernikahan Anda sedang berdoa untuk anak, tapi saya lihat ada banyak kematian. Anda mengalami yang namanya keguguran, istrimu keguguran. Di tengah-tengah lift itu ada orang, dia nangis. Hadirat Tuhan menjamah dia. Lalu saya ngomong, saat ini saya tumpang tangan atasmu. Kandungan istrimu di rumah disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kamu dikasihi Tuhan dan mulai hari ini percaya. Kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkan kamu? Percaya. Kamu mau berdoa di dalam nama Yesus? Mau berdoa, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan sembuhkan istriku dari setiap keguguran sudah 4-5 kali. Dan keguguran itu setiap kali keguguran pendarahan Bapak Ibu Saudara. Pendarahan. Singkat cerita, saya kalau sudah doakan orang kadang lupa. Kita gak usah ingat-ingat itu. Biar semua itu Tuhan yang kerjakan, kita cuma salurannya. 1 tahun kemudian saya ketemu orang itu lagi, saya agak lupa-lupa ingat. Dia bilang gini dengan wajah yang sangat bersuka cita, dia bilang, Pak ingat saya enggak? Saya ingat tapi saya agak lupa-lupa apa ya yang didoakan tahun lalu ya. Bapak tahu, dia sambil nangis. Dia buka waktu itu foto seorang bayi. Saya keguguran 4 atau 5 kali berturut-turut pendarahan. Setelah Bapak memperkenalkan Tuhannya Bapak yang namanya Yesus. Dan hari itu kita berdoa Pak. Ini foto anakku Pak. Dia nangis. Ini foto anakku Pak. Kalau kita melihat pertobatan seperti itu. Kekristenan kita gak akan semakin ciut. Kita gak perlu hiburan-hiburan ini loh. Kadang-kadang kita melihat yang nyanyi ini hiburan. Khotbah ini hiburan. Kita gak perlu lagi. Karena yang kita pikirkan adalah hatinya Tuhan. Yang kedua, sebelum festival ini. Anda besok puasa, yang kedua, minta urapan yang baru. Come on. Katakan apa? Minta urapan yang baru. Masih ada banyak kesaksian, beberapa yang saya tulis. Tapi saya mau selesai di sini supaya Anda yang melanjutkan kesaksian ini dalam hidupmu. Saya minta 2 kakak beradik ini yang selalu pagi datang sore dan pagi luar biasa. Come on. What's his name again, Carsten? Andreas, come on, sebelahnya Kokomu ya? Kokomu, adikmu. Come on, you come up to the front. Ya, tepuk tangan buat 2 Andreas dan Andreas, bukan ya? Oke, buka maskernya. Minta urapan yang baru, katakan minta urapan yang baru. Saya ingatkan bahwa life group bukan community club. Andreas dan? Alex. Alex. Where are you from Alex? NTT. Oke, NTT. Haleluya. Yuk, tepuk tangan buat Andreas dan Alex. Andreas di sini. Alex di situ. Ya. Gede juga bicepmu ya. Tricepmu juga gede ini ya. Ini punuknya gede. Wah ya. Latihan terus ini kayaknya. Apa itu urapan? Saya ajarkan kemarin di hari Rabu. Urapan itu bukan cuma ketika Anda rebah. Ada loh orang yang setiap kali kebaktian rebah. Ya, saya nggak anti rebah. Saya percaya itu manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Kemarin hari Rabu ketika kita doa malam ada salah satu orang yang belum terima bahasa roh. Tiba-tiba berbahasa roh. Ada orang yang di sini. Tadi melayani hospitality. Ayo supaya jemaat tahu ada kesaksian-kesaksian luar biasa. Natalie, where are you? Ada Natalie. Oh di belakang dia lagi kesaksian. Bukan kesaksian sekarang, tapi ini orang yang ada. Ayo, lambaikan tanganmu, lihat ke belakang semua. Dia kemarin terima bahasa roh pertama kalinya hari Rabu. Come on, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dia melayani hospitality, dia bilang, aku gak ngerti kenapa. Hari Rabu kemarin waktu doa, tiba-tiba mulutku panas. Dan aku rindu, tiba-tiba aku harapa, shikana, narapa, aku gak bisa tahan itu. Ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan bahkan, ya kemarin waktu saya sidang, saya nangis waktu saya baca lagi pengakuan iman GBI. Diingatkan bahwa kita percaya kepada satu Allah yang Maha Esa. Dia adalah Allah yang Esa, namun punya 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal akan bekerja melalui gerejanya. Dan tata gereja itu harusnya kita bacakan pas sekasen supaya kita tahu. Next, butirnya berkata seperti ini. Gereja Betel Indonesia percaya bahwa kesembuhan ilahi dan karunia-karunia Roh Kudus adalah milik semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya nangis. I cried. And I said, gereja kadang-kadang lupa ini Tuhan. Gereja gak lagi lihat pergerakan. Gereja gak lagi ada di dalam pergerakan Holy Spirit. Tapi gereja sudah terkungkung dengan pergerakan yang namanya Hollywood. Kita harusnya gak perlu fasilitas seperti ini kalau kita rindu Bapak Ibu Saudara.
Waktu saya lihat gereja di Nigeria itu saya nangis, saya ngomong sama beberapa leaders, lihat tuh sound systemnya nggak semahal ini loh. Nggak MM-an, nggak perlu bangun gedung MM-an. Mereka pakai kaki kosong ini loh. Datang kebaktian. Kebaktian selesai mereka nggak mau pulang, mereka dilawat Tuhan. Mereka dilawat Tuhan. Kapan ini terjadi lagi? Tuhan bilang sebelum aku datang, kebangunan rohani akan terjadi. Minta urapan yang baru. Apa arti kata urapan? Simple. Hari ini adalah training untuk kita semua menjadi penginjil. Urapan artinya adalah ketika hidupmu berfungsi seperti yang Tuhan mau. Itu namanya urapan. Halo, apa itu urapan? Ketika hidupmu berfungsi, ketika engkau dokter, engkau berfungsi sebagai dokter. Saya pernah ketemu dokter jantung yang ngomongnya simple sekali. Tidak banyak omong, dia tinggal di Singapura, dia orang Indonesia. Setiap kali dia mengobati pasien, dia berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa, bahkan ada gambar yang besar, lukisan yang dia selalu taruh di prakteknya. Tuhan Yesus yang begitu dengan cahaya kemuliaan pegang dia waktu dia operasi. Semua orang lihat, orang gak Kristen lihat itu, dia mulai ngomong, aku percaya Tuhan, tanganku memang skillful, dia mengoperasi sudah ribuan orang. Mungkin, tapi tangan Tuhan yang berlubang paku. Banyak orang terima Tuhan. Itu namanya urapan. Dia dokter loh. Bukan pendeta. Kalau Anda selalu bilang pendeta harus lebih kudus, pendeta harus lebih suci. Tidak ada. Tuhan ngomong kita semua dipanggil untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Semua. Come on, setiap kali saya ngomong Anda dan saya sama. I mean it. Saya nggak lebih hebat dari Anda, saya nggak lebih kudus dari Anda, saya nggak lebih dahsyat dari Anda, saya nggak lebih berkuasa. Profesi saya saja pendeta, profesi Anda mungkin pengusaha, mungkin Anda pekerja bank. Kita semua sama-sama diurapi, come on. Kita semua sama-sama mau dipakai sama Tuhan. Kita semua sama-sama diutus. Kita nggak ngerti-ngerti hal ini. Halo? Ini yang namanya urapan. Alex, ini seumpamanya dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus versi NTT. Dan ini adalah jiwa yang terhilang. Urapan itu artinya gini. Kenapa kok Anda, loh ada orang bilang gini, Pastor Irwan kok doain orang sembuh banyak, orang sakit banyak sembuhnya ya. Kalau saya doain banyak matinya. Ada full timer sampai bilang gini, apa karunia saya memang mencabut nyawa Pastor? Ya mungkin kamu karunianya adalah menghantarkan orang ke rumah Bapa di sorga. Bukan karena Pastor Irwan spesial, bukan. Tapi karena Pastor Irwan cuma berdiri di tengah ini loh. Kenapa Pastor Irwan banyak doain orang sakit sembuh? Simple, ya karena Pastor Irwan banyak mendoakan orang sakit. Gampang toh. Kalau Pastor Irwan tidak pernah doain orang sakit, dia tidak pernah sembuh. Kenapa kok dia begitu berhikmat waktu konseling? Ya karena dia tak kasih orang untuk konseling terus. Karena kalau orang konseling sama saya, dia ngomong 10 menit, saya ngomong 15 menit, lalu di menit ke-30 saya sudah pikirannya ke KKR, gereja, leadership. Itu bukan karuniaku. Kenapa dia bisa menyelamatkan banyak rumah tangga melalui konseling? Karena dia terus buka dirinya untuk konseling. Bahkan ada orang buat pia di Bali. Pia. Bayangkan, bukan pendeta loh, pia yang Anda gigit, enaknya. Tiap hari dia, aku mau dari pia ini orang kenal Tuhan. Aku mau dari pia ini orang kenal Tuhan. Orang beli pia diinjili, orang beli pia diinjili. Dia mungkin lebih hebat dari banyak ratusan gembala di GBI. Urapan itu ketika Anda melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan hatinya Tuhan yang selama ini tidak pernah dikhotbahkan di gereja. Dan jarang kita perdengarkan karena kita sudah terlalu nyaman. Kita bisa pilih-pilih menu. Khotbah ini wagyu, khotbah ini nasi pecel. Minggu depan aku cari khotbah yang lain. Karena hidup kita gak pernah Christ-centered. Kalau kita Christ-centered, khotbah apapun kita telan itu. Kita jalan sesuai dengan hatinya Tuhan. Itu baru Kristen yang sungguhan. Kita mesti bertobat. Saya pun mesti bertobat. Kalau kita nggak bertobat, kapan kegerakan Tuhan ini datang? Semua ini tidak akan ada gunanya. Kalau tidak ada pertobatan jiwa-jiwa. Itu yang setiap hari saya selalu ingatkan. Life group, Anda mau life group seminggu 2 kali, tidak akan ada gunanya kalau nggak ada orang baru yang bertobat. Anda mau dikasih pengajaran nasi pecel, mau dikasih doktrin A, doktrin B, Pastor Kasem mau bikin Bible study doktrin A, B, C, D sampai Z.
Kalau Anda tidak menyelamatkan jiwa, imanmu mandek. Khotbah hari ini mungkin agak keras, tapi ini khotbah untuk diri saya sendiri. Kita udah terlalu gampang makan A, B, C, D, E, F, G. Dan kita mulai klaim dari tempat ini, dari tempat itu, dari tempat ini. Tuhan bilang, bukan di tempat ini dan di tempat itu. Tapi mereka yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Halo, ketika kita berdiri di tengah, kita punya hubungan dengan Tuhan. Detak jantung Tuhan akan seperti detak jantung kita. Bagaimana bunyi detak jantungmu? Kamu kalau lulus ini main drama kamu tahun depan. Gitu ya. Kalau detak jantungku kan ya gitu ya. Kita kadang punya agenda sendiri. Tapi ketika detak jantung Tuhan sederhana. Kita mulai simple. Oh gini tuh hatinya Tuhan. Oh aku seorang pekerja kantor. Tapi kok bisa? Oh gini ya. Oh aku mau bawa temanku yang cerai itu ke live group. Dan Anda mulai rindu. Oh ini temanku. Ini temanku detak jantungnya belum seperti Yesus. Aduh dia terhilang loh. Aduh dia patah hati loh. Dia putus cinta loh. Nembak 12 kali ditolak 15 kali. Ya apa itu? Tapi aku sakno sama dia. Ayo Tuhan, bukan berarti tangan Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa tangannya serut. Tapi Tuhan katakan, aku kepala dan kamu adalah kaki, tubuh, tangan. Tuhan pengen pakai hidup kita. Dan kita cuma tanya gini, Tuhan aku tidak bisa menyembuhkan dia. Tuhan aku gak bisa, tapi aku rindu Tuhan. Ini yang namanya urapan. Aku rindu Tuhan. Lalu ayo tanganmu kesini. Lalu tangan Tuhan bertemu dengan jiwa yang terhilang ini. Jangan disalah artikan gambar-gambar seperti ini di hari-hari ini. Dan ketika Tuhan Yesus kita bawa kepada jiwa-jiwa. Kita seakan-akan, kita bisa memulihkan, kita menyembuhkan, kita konseling dia bertobat. Dia yang tadinya miring lurus, ngerti ya? Dia yang tadinya suka Joni, sekarang suka yang namanya Johana. Oh haleluya. Karena apa? Karena kita melekat kepada sumbernya. Kita cuman middleman-nya. Mau terus tinggal dalam urapan Tuhan. Tepuk tangan buat dua orang yang luar biasa nih. Saya setrap 15 menit. Thank you guys. By the way mereka ini luar biasa. Setiap minggu mereka beli kursi itu. Seakan-akan mereka selalu ada di kursi itu. Mereka datang pagi. Dan sore sebelum jam 4 kurang seperempat mereka ada lagi di sana. 2 kali setiap minggu. Mereka gak pernah datang 2 kali. Saya sampai selalu tanya. Pertama saya gak kenal, saya tanya Karsten. Who are they? Who are they? Orang-orang yang rindu seperti ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dua hal ini bawa pulang. Yang pertama tadi apa? Minta hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Yang kedua, mintalah urapan yang baru. Urapan yang baru tadi apa? Perumpamaan ini diingat. Urapan itu ketika aku berdiri di tengah-tengah antara Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa. Nanti saya kasih perumpamaan itu juga ngomong soal bisnismu. Berdiri di tengah-tengah. Melalui bisnisku aku tarik tangan Tuhan untuk ketemu dengan tangan dia. Kalau hidup kita seperti ini, kita akan terus excited. Kita akan terus bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on church. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on.